Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan. Udah lama nggak ketemu ini ya. Hampir 1 bulan saya tidak membuat video. Semoga hari ini kawan-kawan masih diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya. Sore hari ini saya akan mengupdate tanaman cabai saya yang saya tumpang sarikan dengan jagung. Di tanaman ini sudah hampir 1 bulan ya, tepatnya 25 hari tidak saya lakukan penyepraian dan juga pemupukan karena memang ada kegiatan di Jakarta. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau menurut saya sih bagus. Dan apa rahasianya tanaman tanpa perawatan bisa, mungkin nggak sebagus ya bahasanya ya, senormal ini gitu. Itu kita pakai kamera depan aja ya, kita skip dulu gambarnya. Oke. Nah, seperti ini penampakan tanamannya. Daunnya lebar-lebar, hijau, dan bisa dikatakan aman ya dari serangan kutu-kutuan. Jadi tadi saya kontrol dari sana sampai sini belum saya temukan yang terkena virus kuning atau yang terkena Gemini. Jadi nah ini ada ini ada kutu-kutunya atau kutu kebul. Ini sekedar sharing dan mungkin evaluasi bagi saya pribadi aja ya. Jadi rahasianya apa ini tanaman tanpa perawatan bisa senormal ini. Kalau untuk tingginya sekitar 4 jengkal ya, 70-80 cm lah tingginya ini. Ini mulai pecah cabang. Jadi kalau saya evaluasi yang membuat tanaman normal ataupun sehat seperti ini, yang pertama adalah agen hayati. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini evaluasi dari mulai tanam cabai tahun 2003 sampai sekarang. Jadi 2003 itu saya pernah tanam cabai tapi di lahan hutan yang baru dibuka dari Perhutani itu. Jadi kondisi tanahnya masih fresh dan besar kemungkinan jenis-jenis bakteri maupun jamur-jamur yang baik ini yang bersimbiosis dengan tanaman ini masih utuh karena belum terkontaminasi dengan obat-obatan kimia. Begitu juga tahun 2007 saya buka lahan baru, ada pembukaan lahan baru, lahan hutan, saya tanam lagi dan hasilnya juga bagus sampai 2 kali tanam. Padahal itu juga minim sekali perawatan. Nah, di lahan ini juga sama, kemarin itu ini baru garap 3 kali ya. Pertama padi, terus keduanya kemarin jagung sama cabai juga. Tapi ya itu tadi, kemarin kita rawat maksimal, bahkan katanya orang merawatnya kayak bayi, tapi nyatanya juga hancur. Jadi gagal panen kemarin cabenya. Jadi kalau saya evaluasi untuk tanaman biar lebih sehat, kita fokusnya di kesehatan tanah ya. Jadi tanah-tanah dari yang saya ceritakan tadi itu kandungan bakteri dan jamur-jamur yang baik itu masih utuh. Nah,
lahan ini juga sekarang ini bisa dikatakan bagus, karena mulai tanam padi kemarin saya sudah rutin memasukkan agen-agen hayati. Mungkin hasilnya nggak signifikan atau nggak kelihatan waktu itu ya, mungkin sekarang lah dampaknya. Jadi fokus utamanya di situ, biar tanaman sehat kita harus lebih intens memasukkan agen-agen hayati, dan usahakan kalau bisa memang jangan gunakan herbisida ya untuk membasmi rumput. Ini punya saya nggak saya tahun ini garap yang ini saya tidak memakai herbisida sama sekali. Nah, kita lihat, padahal rumputnya luar biasa, ini baru saya lakukan penyiangan. Nah, kondisi rumputnya kayak gini, bahkan tanaman yang kecil aja kalah ya tingginya sama rumput, tapi bisa dibilang normal. Tapi terlepas dari teori-teori itu, kalau menurut saya yang membuat tanaman ini kelihatan seger, kelihatan hijau-hijau dan normal, kalau menurut saya itu faktor keberuntungan. Jadi kawan-kawan kalau nggak setuju ya nggak apa-apa dengan teori yang kedua ini. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena logikanya tanaman ini, seperti yang kita tahu, merawat cabai itu kan harus perawatan lumayan intensif ya. Logikanya tanaman ini harusnya kerdil, karena hampir 1 bulan tidak dipupuk dan juga tidak dispray, ataupun paling tidak tanaman ini banyak kutu-kutuan lah, atau terserang keriting. Kita nggak mengharap seperti itu, tapi secara teori tanaman ini kan aman. Jadi selain faktor imunitas tanaman, juga faktor keberuntungan. Sedangkan di lahan itu, coba saya zoom, nah itu yang ada pisang, sebelah pisang-pisang itu tanaman cabai. Itu nyemprotnya bisa 2 hari, bisa seminggu 2 kali itu, karena serangan kutu-kutuan luar biasa banyaknya. Jadi kalau tanahnya sehat, otomatis tanaman juga ikut sehat. Bukan berarti tidak ada hama dan penyakit, tetapi tanaman mampu melindungi dirinya dari infeksi serangan hama dan penyakit. Jadi kalau kutu sih sebetulnya ada, cuma dampaknya nggak signifikan terhadap tanaman ini. Ya ada 1-2 yang keriting, atau mungkin yang terlalu lembab itu ada yang kena jamur. Nah seperti ini ada yang layu, nggak tahu ini kenapa. Jadi hari ini rencananya ya saya lakukan penyepraian untuk penguatan nutrisi, penambahan nutrisi biar tanaman semakin sehat. Saya nggak terlalu fokus di pertumbuhan ya, yang penting tanaman itu sehat kalau fokus saya. Karena terlalu bongsor kayak gini ya rawan juga sebetulnya. Nah untuk nutrisi yang saya pakai masih sama sih sebetulnya kayak kemarin. Oke, mungkin kita kembali ke tema awal. Jadi saya lebih percaya bahwa bertani itu kita lebih mengandalkan keberuntungan, karena terkadang kita sudah berusaha maksimal dengan segala macam teori yang kita punya, sudah berbagai macam upaya, biaya kita keluarkan,
tapi nyatanya yo nggak berhasil juga. Nah, ini tanaman yang ini saya rawat ala kadarnya malah berhasil. Bukan nggak bersyukur, tapi dengan meyakini bahwa semua itu keberuntungan. Jadi kalau ada keberhasilan, kita juga tidak jumawa, tidak menyombongkan diri. Kalau gagal pun kita juga legowo ya. Yes, memang semuanya wong Jawa ngarani jatah itu. Maka nikmati aja prosesnya. Nah, ini sampai sana. Oke kawan-kawan, kita langsung aja ke penyepraian. Kita ke ngeracik anunya dulu, amunisinya. Nah, ini untuk nutrisinya. Yang pertama saya memakai Ultradap karena udah nggak lama, udah sangat lama nggak kena nitrogen ya. Saya tambahkan, nutrisinya sebetulnya masih sama kayak yang kemarin. Ini saya pakai 2 sendok aja. Terus yang kedua saya memakai pupuk daunnya sama, pakai Biovolan. Kita pakai 30 ml. Kita campur jadi satu semua ya. Terus ini ada asam amino. Kita pakai 30 ml juga. Untuk funginya saya masih memakai Antrakol karena tadi memang ada serangan jamur ya. Saya pakai 2 sendok. Insek masih sama juga kayak kemarin, saya memakai Avimax. Ada 2 bahan aktif. Jadi bahan aktifnya imidacloprid sama abamectin. Jadi kawan-kawan bisa pakai apa saja ya, yang penting abamectin. Bisa pakai Abasel, bisa pakai Agrimax, bisa pakai Demolis. Oh, belum hancur semua. Oke kawan-kawan, kita nunggu tercampur. Jadi kesimpulannya ini berdasarkan pengamatan saya pribadi. Intinya kita harus lebih sering memasukkan agen-agen hayati ya. Atau kita lebih fokus ke kesehatan tanah aja dulu, karena nanti tanaman secara otomatis juga akan ikut sehat gitu. Jadi untuk pupuk juga nggak usah terlalu berlebihan, karena kalau tanah sehat atau jumlah bakteri masih banyak, jamur-jamur yang bagus, jamur pengurai juga masih banyak, kan otomatis dia juga bisa menyediakan makanan karena dia melarutkan atau menguraikan dari sisa-sisa organik ini. Ini kan dari sisa-sisa batang jagung kemarin. Ini hancur, tanahnya subur banget, ini tanahnya lembut, jadi secara otomatis bisa menjadi pupuk alami. Kita kembalikan konsepnya kayak hutan itu, tanpa dipupuk, tanpa di ini, tapi tanaman udah sehat-sehat dan subur. Ini lumayan subur kalau menurut saya.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia.